kan dengan berbuat kebaikan, dengan menolong sesama, terus mungkin apit kok ditambahi apa ngono ben kesane iki kaya ya tergantung opini pendapatnya masing-masing ngono lho. Berarti tambahi HP ra nganggo mereka. Nah, Ditambahi HP nganggo mereka, Mbak. Bukan suara sih. yo mosok Mikrofonnya kan dioper. dioper. Cuma mengko Ya tapi nek berpendapat langsung back to back ngono mosok Pak. koyo iki ngono kowe pengen ngomong apa? Ngene ya, bagaimana pendapat Anda? Ya, untuk rasis apa ya? Bisa sih. Lah ono ngene yo. Dengan apa ya? Penting jadi tugasnya es. Ya pengen mulai langsung. Sing takon kowe sik. Wis tak video iki. Sing takon kowe apa aku sik? Aku sih apa? Ya. Untuk pertanyaan pertama pada wawancara kita yang kita mulai pada hari ini, saya tidak tahu. Fuck, saya. Atau tiba-tiba ngeblank loh. Oke, guru-guru delok Beni to wis nembek Beni to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Pada hari yang cerah ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk telah memperkumpulkan kami semua ke dalam lingkungan Gereja Bongsari di Jalan Puspawarno ini. Dan pada hari ini saya ingin untuk kita hari ini topiknya pengen ngapain? Saya lupa. Tentunya topik hari ini kita akan membahas tentang keberagaman cara untuk mendefinisikan kata baik dalam implementasi sila ke-1 atau dalam konteks agama. Nah, kami telah mengumpulkan beberapa pihak dari agama Islam dan juga Katolik. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri sebagai host Noval Nandanugraha dan rekan saya Prakasa Bima Irawan. Kami berdua berasal dari 11 MIPA 2. Nah, untuk teman-teman kami bisa dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bonaventura Pradipta dari SMK 7. Saya Gregory Segadita Masujali dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Saya Dinta Putri Suryanu Fitri dari SMA 5 Semarang. Saya Beni Wijaya Kusuma dari SMKN 8 Semarang. Saya Alaris Akira Sahat dari SMA 14 Semarang. wis kabeh kat. Ya. Begitu perkenalan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita awali persoalan-persoalan tentang wawancara ini dengan yang sesuatu yang lebih familiar di telinga kita, yang lebih mudah untuk diterima, mudah untuk dijawab. Yaitu kayak pertanyaan untuk gimana cara kalian untuk memperkuat iman diri masing-masing terhadap persoalan-persoalan yang ada, terutama di era modern ini yang kayak semuanya itu serba bebas itu loh contohnya. Jadi sudah yang untuk agama Islam yang sudah familiar, apalagi kan Islam juga popularitasnya di Indonesia kan ya banyak. Jadi seperti biasa kan selain ada 5 sholat yang diwajibkan tiap hari, ada juga sholat-sholat yang bisa dilakukan tapi yang tidak diwajibkan. Jadi itu juga tentu saja bisa meningkatkan iman. Selain itu juga bisa mengaji kapan saja bisa dilakukan, dan juga tentu saja juga puasa yang juga sunnah tiap hari Senin atau Kamis bisa dilakukan, yang saja tidak diwajibkan. Ya, itu kan cara untuk meningkatkan iman kalau kita melihatnya itu secara murni dari agama. Apakah ada cara meningkatkan iman yang kita itu didasari oleh kayak kehidupan sosial ya, tentang masyarakatan mungkin itu. jawaban yang lain dari Alarik atau Apit gimana? Kalau dari aku sendiri bisa kayak misal bantu temen atau berbagi itu juga udah termasuk meningkatkan iman, walaupun kecil gitu tapi itu udah kehitung. Terus juga biasanya kan ada infak gitu, nah itu juga bisa. Oke, kemudian Alarik ada tambahan? Dengan berbuat baik kepada sesama dan saling berbagi gitu. Ya, saya yakin kalau soal kehidupan masyarakat setiap agama itu bakal meningkatkan imannya itu bakal kurang lebih sama ya. Jadi untuk yang Katolik mungkin lebih monggo difokuskan buat yang murni agama itu loh, cara meningkatkan kayak berdoa, rajin ke gereja, mungkin ada gitu. Mungkin menurut saya ya, kalau murni dari agama pastinya rutin ke gereja, rutin baca Alkitab. Lalu di saat tertentu ada doa malaikat Tuhan,
doa novena dan doa-doa yang lain juga. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Mungkin kalau dalam sisi pandangan Katolik, kita memiliki yang namanya 10 perintah Allah. Jadi isinya 10 perintah yang diberi Tuhan terhadap manusia, dan itu termasuk larangan dan mungkin seperti pandangan hidup yang kita bisa gunakan untuk menjalani hidup kita hari ini. Seperti salah satunya kita tidak boleh berbuat zina, dan mungkin dengan kita menerapkan 10 perintah Allah tersebut, kita dapat berbuat lebih baik dan menjalani dengan baik juga. Kita mengetahui dari percakapannya Mas Ega bahwa di dalam agama Katolik kita itu terdapat peraturan-peraturan yang melarang dan memperbolehkan sesuatu untuk diberlakukan, seperti 10 perintah Allah, yaitu ada yang jangan berzina, jangan mencuri, hormati ibu bapak dan lain-lain. Lalu untuk yang bagi yang Islam itu, apakah ada aturan-aturan khusus tentang larangan maupun perbolehan seperti hal tersebut? Ya tentu saja ada ya, yang salah satunya itu yang sudah sangat melekat pada masyarakat Indonesia, yaitu yang halal atau haramnya sesuatu makanan atau perbuatan. Jadi terus saja halal dan haramnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dari itu pasti ada alasannya, seperti kenapa baiknya hal ini dijauhkan, hal ini lebih dilakukan. Nah, selain haram dan halal terus saja ada hal lain seperti sunnah Nabi, seperti ketika ketika buang air besar lebih baik jongkok daripada duduk. Di luar sana ada riset studi kan yang menunjukkan bahwa buang air besar jongkok lebih bagus daripada BAB duduk, dan juga tentu saja ada hadis lainnya dari ulama lainnya yang tentu saja merekomendasikan cara menjalani hidup dengan baik, yang tentu saja dengan sejalan dengan agama dan juga sejalan dengan pandangan orang baik ya. Terima kasih untuk opininya Mas Beni, dan kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tentunya seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, tentunya dari setiap agama pasti memiliki tempat ibadah masing-masing. Contohnya Islam di masjid dan juga Kristen itu di gereja atau Katolik ya. Ya Kristiani. Ya, Kristiani ya, sama aja. Nah, kemudian kami telah menyiapkan satu orang yang teman kita sendiri, yaitu yang rumahnya itu dekat sekali dengan masjid dari agama Katolik. Nah, bagaimana menurut Mas Ega pendapat Anda tentang rumah Anda yang dekat dengan masjid atau ibadah umat Islam? Menurut saya sih ya enak ya, karena pertama suasananya nggak pernah sepi, jadi pasti ada orang lah, jadi lingkungannya aman. Yang kedua pasti banyak kenalan dan banyak teman yang datang ke sana, jadi saya bisa membuat teman baru. Dan mungkin kalau temannya mau beribadah di masjid itu, saya juga bisa sekalian samperin. Nah, jadi saya kira kalau rumah dekat rumah ibadah apapun itu bakalan enak, karena pertama lingkungannya bakalan rame, dan pasti juga banyak aksi-aksi sosial yang tentu membantu warga ya. Misalnya jika kita hidup di dekat masjid atau gereja, mungkin ada beberapa hari di mana masjid atau gereja tersebut memberi makanan kepada orang-orang sekitar yang kurang mampu mungkin, dan itu tentu sangat membantu juga lingkungan ya. Jadi saya tidak terganggu apapun, dan saya justru malah senang mendapat kesempatan hidup dekat masjid itu. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama itu karena lingkungannya ya, lingkungannya. Kemudian yang kedua bisa memiliki teman atau kenalan yang banyak juga. Kemudian yang ketiga betapa pentingnya sifat sosialisasi kita ya. Nah, kemudian lanjut pertanyaan dari Bima. Lalu untuk bagi yang beragama Islam ya, saya ingin mempertanyakan tentang opini kalian atau maupun perasaan kalian terhadap kayak misalnya hari-hari besar seperti hari-hari Natal, lalu ada kayak seperti acara besar di Katolik yaitu yang disebut Jalan Salib. Acara-acara tersebut itu kadang-kadang bisa menutup atau bisa mengganggu masyarakat, mengganggu rumah-rumah, karena memang karena acaranya itu
sifatnya arak-arakan ya, sifatnya itu rame. Jadi sering dapat berisik, dapat kadang-kadang juga menutup jalanan. Jadi menurut kalian itu apakah kalian merasa terganggu ataupun memiliki perasaan lain atau semacamnya? Menurut saya sendiri saya terasa terganggu atau sama sekali hal yang berisik atau menutup jalan saya rasa tidak terganggu sama sekali. Yang pertama itu karena ya rumah saya juga tidak terlalu dekat dengan gereja, jadi ketika jalan tertutup saya selalu bisa mencari jalan alternatif, dan ketika ada suara-suara bising saya tidak terasa terganggu karena saya sendiri juga kan sebagai orang Islam juga sudah terbiasa dengan azan atau dengan ketika Idul Fitri atau Idul Adha takbiran, jadi sudah cukup terbiasa. Itu malah menghormati ya kita sebagai mayoritas umat Islam, dan juga karena itu juga merupakan bentuk dari ibadah masing-masing ya, kita kan nggak boleh mengganggu juga. Mungkin pendapat dari Alarik atau Apit ada mau ditambahkan? Kalau aku sih sama sih, walaupun emang rumahku nggak deket sama gereja, tapi itu ya tetap menghormati lah. Kayak walaupun soalnya di kita sendiri saat Idul Fitri atau Idul Adha kan pas sholat juga nutupin jalan kan. Nah itu kan juga nggak terganggu kan yang non Islam. Nah itu pun juga udah terbiasa sama. Kalau tentang Natalan tadi sama hari besar juga udah gimana ya, udah seharusnya kita juga menghormati, karena yang non Islam kan menghormati kita, berarti yang Islam juga menghormati yang non Muslim juga. Mungkin Alarik ada tambahan? Ya idenya ya tidak terganggu ya, malah seneng kalau ngelihat yang rame-rame gitu. Kesannya soalnya rame ya. Iya. Rasanya kayak ikut kadang-kadang kan kalau misalnya arah-arahan jalan salib itu kita aslinya kalau berpartisipasi boleh banget sih. Iya. Apalagi kalau Natal ya. Wah, iya. Kadang-kadang kalau nyuri-nyuri makanan aja nggak Iya. Ya gitu aja. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, dan juga pendapatnya. Mari kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih secara personal dari agama atau sudut pandang agama masing-masing. Nah, saya akan bertanya kepada pihak dari Katolik sendiri. Kan belakangan ini, terutama di masa yang modern ini tuh negara barat itu kan mayoritasnya itu beragamakan Kristiani ya. Nah, itu terdapat dukungan yang sangat besar dari gerakan LGBT. Ya, pasti kita sudah tahu semua ya kan, karena ini ya mungkin di lingkungan kita sudah terlihat ya. Sampai ya. Kemudian kenapa atau bagaimana gerakan tersebut masih sangatlah populer di sana dan bahkan mulai merambat ke Indonesia? Bagaimana penjelasan dan pendapat dari Ega dan juga Toto? Silakan. Oh. Nah, ini nggak peka ya. Nggak peka. Usia nggak peka. Jadi menurut saya ya, kalau di negara barat, menurut saya kultur atau budaya keagamaan mereka tuh sudah luntur ya. Berbeda dengan kita yang menganut Pancasila, udah pastinya kan mengutamakan agama dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan mereka yang di barat. Bahkan yang di Alkitab sendiri sudah dijelaskan, misal di kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan beranak cucu. Jadi misal kalau LGBT, laki-laki dan laki-laki kan tidak bisa beranak cucu, tidak bisa mempunyai keturunan ya. Jadi sudah menyimpang sebenarnya. Lalu ada juga dalam kitab Kejadian Sodom ya, Sodom dan Gomora ya, seperti itu sih. Jadi memang sebenarnya untuk negara-negara barat memang sudah menurut saya menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Pal. Kita kono kenapa merambat ke Indonesia? Lalu kenapa hal tersebut tetap merambat ke Indonesia walaupun Indonesia menganut Pancasila takoni itu? Oke, sebenarnya terima kasih atas jawabannya. Nah, kenapa gerakan LGBT tersebut sudah sampai merambat ke Indonesia? Seperti yang kita lihat bukan lingkungan kita maupun teman-teman kita sendiri.
Terdapat banyak faktor. Faktor yang paling berperan penting adalah faktor sosial media dan faktor internet. Sekarang kita mengakses konten tentang apapun sangat gampang dan mungkin mereka terinfluensasi oleh konten tersebut. Nah, jika kita lihat generasi muda sini sudah agama mereka sudah luntur dan mereka justru lebih percaya hal-hal yang bersifat saintifik dan ada buktinya. Namun jika kita bertemu dengan orang LGBT, kita sebagai orang Katolik harus membenci dosanya, tetapi tidak membenci orangnya. Jadi kalau kita agama Kristiani, kita membenci dosanya dan bukan orangnya. Jadi sebaiknya kalau kita ketemu orang LGBT yang mulai merambat karena sosial media dan faktor lain-lain itu, kita sebaiknya jangan membenci orangnya, kita tuntun orangnya ke jalan yang benar dengan cara yang baik dan tidak memaksa mereka. Karena jika kita memaksa mereka, maka mereka pasti akan lari dan balik ke dosanya itu. Jadi kita sebagai orang Katolik sekali lagi tidak membenci orangnya, tetapi membenci dosanya. Alhamdulillah, terima kasih atas pernyataannya Ega untuk membenarkan kesalahkaprahan dari mayoritas penganut Islam yang tentang persepsi mereka terhadap negara-negara Barat, negara-negara di Eropa dan paham-paham Kristiani yang menyimpang dan lain-lain. Lah, untuk dari kami sendiri sebenarnya ada satu pertanyaan simple, umum, namun banyak dari kami yang sebenarnya agak ragu-ragu mempertanyakan loh. Nah, jadi untuk kesempatan pada hari ini ya, kenapa saya tidak bertanya tentang masalah pelarangan babi atau keharaman babi. Untuk keharaman babi sendiri itu kayak kan babi itu salah satu jenis daging yang sangat umum, sangat populer di kalangan dunia, sangat enak. Nah, saya sampai sekarang sih agak kebingungan kenapa memang makanan babi, kita kan sering makan daging-daging seperti sapi, ayam, dan terus kenapa babi dilarang ya? Kenapa diharamkan ya? Karena babi juga menjadi ciri khas Bali ya, gitu kan. Babi guling. Ya. Iya, babi guling kan? Iya. Nanti babi guling. Iya. Ya, yang mengkritik itu kan. Terus gimana ya pendapat dari Mas Alari? Ini surat. Aku dulu. Ya, oke. Yang pertama itu ya kan, babi itu hewan yang kotor ya. Itu tuh dia tempat tinggalnya kan di lumpur itu. Nah, kalau di lumpur itu kan kayak ada cacing atau kotoran-kotoran gitu. Nah, itu kan bisa merambat ke babinya, masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, itu kalau seumpama kita makan juga kan bisa gimana, kayak cacingnya itu berpindah. Masa kayak ya tahu kan kayak Ya, dimakan ada kandungan kesehatan juga ya. Iya, demi kesehatan gitu. Lalu untuk kan itu kan alasan kesehatannya. Untuk kalau alasan yang sesuai agama seperti larangan dari nabi-nabi atau mungkin juga larangan dari ulama-ulama, apakah terdapat Pasti ada tuh aturan tersebut? Pasti ada. Yang pertama itu salah satunya ada dari surah An-Nahl ayat 115, yaitu dijelaskan adanya larangan memakan antara bangkai, darah babi dan juga hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa secara spesifik daging babi? Sebenarnya bukan daging babi saja, melainkan ada beberapa kategori daging yang haram. Yang pertama adalah hewan yang memiliki tanduk atau sulai, ya kan, yang dapat hidup di dua alam seperti kodok atau dan yang lainnya yang amfibi, dan juga yang memiliki racun di dalam tubuhnya. Jadi bukan babi saja yang haram, tapi 3 kategori hewan itu yang haram. Dan menurut saya sendiri, karena kenapa babi haram itu karena ketika Al-Qur'annya diturunkan kepada manusia itu, babi saat itu kan belum terpelihara dengan baik ya, tentu saja pada lingkungan itu juga kotor dan terus saja menjadikan hal itu haram. Karena Hafiz mengatakan karena apapun yang dimakan pasti zat-zat tersebut akan terserap ke dalam tubuh dan mengubah kita diri sendiri, mulai dari akhlak dan juga berperilaku dari makanan kita sendiri. Untuk mungkin saudari Hafiz ingin menambahkan
Sama sih tadi juga. Dan ini ada satu surah lagi yang isinya juga sama. Surah Al-Maidah ayat 3 yang dimana diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya itu aja sih. Untuk opini juga saya sama kayak yang lainnya. Makasih jawabannya itu super Apakah sekali. sudah jelas? Pertama kesehatan, kedua ada yang kitab-kitab juga Oke, ya. mungkin sekian dari kami pada hari ini. Bisa ngomongan. Oke, mungkin sekian dari kami dari wawancara. Terima kasih sudah mendengarkan. Namun sebelum kita menutup acara kami ini, kami ingin mempersampaikan terlebih dahulu kesimpulan yang telah kami buat dari acara wawancara yang telah kami laksanakan pada hari ini. Indonesia itu terdiri dari 6 agama yang memiliki ciri khas dan juga sudut pandang dari masing-masing agama. Semua agama itu memiliki memiliki ajaran tentang hal-hal yang baik. Betul, tujuannya pasti ngarahkan yang baik ya. Mesti tujuannya baik walaupun mungkin pandangan mereka Ya, tentang hal yang betul. baik atau mungkin cara ibadah itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Pasti. Namun inti dari yang mereka ajarkan itu pasti untuk ngasih sesama, untuk memberi sesama kebahagiaan, rasa kebersamaan dan semacamnya. Lalu persoalan yang untuk yang larangannya sendiri juga ya intinya ya sama ya. Iya. Untuk apa menjauhkan umat-umat manusia, menjauhkan setiap orang dari pertikaian, dari ketamakan, dari menghancurkan diri sendiri maupun orang lain, memberi kesengsaraan dan semacamnya lagi. Lalu walaupun menurut sudut pandang setiap agama itu berbeda ya kenapa ya aslinya apa perbencian antara ajaran-ajaran yang berbeda itu menurut saya sih kayak sia-sia gitu loh. Kenapa ada perbedaan, kenapa kita saling membenci, padahal terutama kalau Kristen sama Kristiani sama Islam ya, karena Tuhan kita itu sama-sama satu, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu satu. Terus kenapa kita kayak bertikai gitu loh, kenapa kita bertikai bahwa Tuhan kita berbeda, bahwa kita hanya karena ajaran kita berbeda maka kita harus hidup berbeda, kita harus hidup berpisah, kita tidak boleh hidup bersama ya. Itu terkadang adalah suatu inti masalah dikarenakan setiap masing-masing atau individu itu imannya itu berkurang ya. Karena rasa kurangnya iman tersebut membuat kita menangkap sesuatu itu kepada hal yang selalu yang negatif, tidak selalu hal yang positif. Dan juga dengan pastinya agama itu mengarahkan tujuan yang baik ya. Tujuan yang baik sehingga hubungan di antara keduanya itu menjadi terkadang terpecah belah. Namun pada kesempatan kali ini kita telah membuktikan bahwasanya terdapat orang Islam dan juga orang Katolik yang hidup berdampingan walaupun memiliki sudut pandang agama yang berbeda-beda dan juga memiliki karakteristik dan juga cara beribadah yang berbeda-beda. Namun sekali lagi ini mengarah kepada hal yang positif dan tidak hal yang negatif. Nah tentunya kami sebagai mayoritas agama Islam dan Katolik juga kita harus menghargai dan juga menghormati antar sesama. Tidak boleh membedakan agama itu Katolik itu Islam. Karena kami adalah bangsa yang satu, Indonesia yang satu dengan bahasa yang kita gunakan bahasa sama itu bahasa Indonesia. Darah kita juga satu. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan kesimpulan yang telah kami buat pada hari ini. Nama saya Prakasa Bima Irawan. Terima kasih sudah mendengarkan. Nama saya Noval Nada Nugraha. Oke, Kita sekian. nggak punya slogan tapi ya. Jadi terima Sekian kasih. dari kami, terima kasih. Dadah guys, dadah guys. Dadah. Gue